Halo sahabat YouTube. Oke, sampai jumpa lagi di channel saya Tik Tutorial. Kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua bagaimana caranya membuat dokumen baru pada Microsoft Word. Oke, langsung saja kita membuka aplikasinya terlebih dahulu. Membukanya dengan cara klik 2 kali pada icon Word yang ada di desktop, atau bisa juga menggunakan cara klik kanan pada icon dan pilih open, atau juga bisa menggunakan cara dengan klik tombol start pada keyboard dan di kotak pencarian star kita tuliskan Word, maka akan tampil aplikasinya dan bisa kita buka. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, inilah tampilan aplikasi Microsoft Word di mana kita akan mengetik. Kita tulis dulu apa dokumen yang akan kita buat ya teman-teman. Kita buat dokumen kita, baik itu berbentuk surat atau berbentuk artikel dan lain sebagainya ya teman-teman. Kita ketik terlebih dahulu sambil menunggu pengetikan. Jangan di skip dulu ya teman-teman. Nah, jangan di skip dulu karena di sini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, di mana setiap awal kalimat harus kita bubuhi dengan huruf kapital. Nah, caranya adalah dengan menekan tombol shift dan huruf yang akan kita buat menjadi huruf kapital. Nah, di sini perlu kawan-kawan ketahui, dan juga cara mengetik ini juga yang harus kita pahami adalah kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kita mengetiknya sesuai dengan ejaan yang baik. Nah, di dalam mengetik ini kita harus memperhatikan di mana kita harus meletakkan tanda koma, tanda titik, tanda petik, dan lain sebagainya. Ini harus kita perhatikan. Di dalam membuat dokumen baru juga tentunya kita harus memperhatikan masih banyak hal yang mesti kita pertimbangkan di dalam membuat dokumen. Nah, begitu juga ketika kita ingin membuat garisnya ke bawah, kita tekan tombol enter pada keyboard, maka kursornya akan ke bawah. Nah, ini juga cara kita membuat paragraf baru dalam sebuah dokumen. Nah, dengan tombol enter ini maka secara otomatis kursor akan di scroll ke bawah ya di dalam membuat dokumen ini. Kita juga memperhatikan nama orang, nama tempat, dan lain sebagainya. Nama kota harus kita bubuhi dengan huruf kapital. Nah, jangan kita mengetiknya dengan huruf kecil ya teman-teman, atau huruf biasa. Nah, ini adalah panduan cara mengetik. Banyak sekali yang mesti kita pelajari di dalam membuat dokumen ini. Nah, nama orang kita buat dengan huruf kecil tentunya sudah tidak benar. Nama tempat juga begitu ya. Nama instansi dan lain sebagainya juga harus menggunakan huruf kapital. Nah, di dalam sebuah kalimat tentunya kita memperhatikan isi dari kalimat tersebut. Jika kalimat tersebut berisi kalimat tanya, maka di ujung kalimatnya harus kita bubuhi dengan tanda tanya. Begitu juga jika kalimatnya berisi kalimat perintah, maka di ujung kalimatnya kita isikan kalimat perintah. Nah, begitu juga jika kalimat itu berisikan sebuah kalimat biasa yang tentunya tidak berisi pertanyaan, tidak berisi perintah, maka kita akhiri dengan tanda titik. Nah, penggunaan tanda koma juga begitu. Ketika ada sebuah jeda dalam satu kalimat, maka harus kita bubuhkan tanda koma. Nah, ini harus kita perhatikan. Dan penggunaan tanda baca pada sebuah dokumen ini sangat penting supaya nanti pembaca bisa membacanya dengan baik dan menentukan jeda bacanya dengan benar. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ketika kita membuat sebuah surat, sebuah cerita, atau sebuah deskripsi dan lain sebagainya. Nah, penggunaan tanda baca yang benar ini sangat penting pada sebuah dokumen. Ini harus kita pelajari
Nah, ini banyak sekali kita menggunakan aplikasi Microsoft ini pada pekerjaan kita. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di kantor atau dimanapun, nah ini sangat penting untuk dipelajari. Dan tutorial ini saya buat untuk teman-teman yang masih belajar ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mahir, di skip aja videonya. Nah, untuk para pemula yang baru belajar ingin membuat dokumen baru pada aplikasi Microsoft Word ini adalah channel yang tepat. Nah, di sini di channel Tik Tutorial saya memberikan tutorial kepada teman-teman yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, disinilah teman-teman bisa menemukannya. Di channel saya juga akan memberikan tutorial kepada teman-teman baik cara menggunakan Microsoft Word, cara menggunakan Microsoft Excel, cara menggunakan Microsoft PowerPoint, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang berhubungan dengan komputer. Nah, di video selanjutnya saya juga akan menyuguhkan berbagai macam video yang kiranya bermanfaat untuk Anda semua. Oke teman-teman, di sini sudah ada 4 paragraf yang saya ketik. Di sini adalah sebuah cerita ya, dimana di dalam teks ini menyatakan bahwa saya senang belajar ilmu teknologi ya, salah satunya adalah ilmu komputer. Nah, di sini sudah saya ketik teman-teman, nanti bisa teman-teman simak semua teks yang ada di dalamnya berisi apa. Nah, kemudian struktur-struktur teksnya teman-teman juga bisa memperhatikannya. Bagaimana dimana tanda baca, peletakan tanda baca yang benar, bagaimana kita meletakkan huruf kapital yang benar, dimana kita mestinya memperhatikan struktur dari bacaan ini dengan baik dan benar. Nah, ketika kita ingin menjadi admin di dalam sebuah kantor, tentunya kita harus mempelajari cara ini ya teman-teman. Oke. Di sini hampir selesai karena saya hanya membuat ada 5 paragraf di dalam teks ini. Nah, teks ini berisikan menjelaskan sebuah perangkat komputer. Nah, perangkat komputer di sini dijelaskan ada 3 jenis, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan juga perangkat otak. Nah, jika komputer tidak memiliki ketiga-tiga perangkat tersebut, maka sistem operasi komputer itu tidak akan berjalan. Nah, ini yang sudah dijelaskan di sini. Sebentar lagi untuk pengetikannya akan selesai. Ini sengaja saya ketik langsung supaya saya juga bisa menyisipkan tutorial-tutorial lain yang berhubungan dengan video ini. Oke teman-teman, pengetikannya sudah selesai. Kita simpan, kita pilih file tadi dan kita klik save. Nah, di sini kita tentukan di mana direktori yang untuk kita menyimpannya. Kita klik disk PC, kemudian kita pilih dokumen. Nah, di sini kita menentukan nama filenya apa. Kita ketikkan di kolom file name. Kita tulis nama dokumen yang sudah kita buat. Setelah ditulis namanya, baru kita tekan tombol save yang ada di bawah. Nah, oke, kita okekan saja. Nah, demikian cara membuat dokumen barunya. Aplikasi Microsoft Word-nya kita tutup. Kemudian kita cari di mana dokumen yang sudah kita buat. Nah, kembali kita membuka Windows Explorer pada desktop kita. Nah, ini kita buka Windows Explorer-nya. Bisa juga kita double klik pada icon Windows Explorer, atau bisa juga dengan menekan tombol start pada keyboard dan kita cari dokumen. Nah, di sini tinggal kita cari mana judul dokumen yang sudah kita buat tadi. Nah, ini kita klik 2 kali pada icon, atau bisa juga dengan klik kanan dan pilih open. Nah, di sini adalah dokumen yang sudah kita buat tadi teman-teman. Nah, sudah kita temukan dan hasilnya bagus.
Baik teman-teman, demikian tutorial yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe pada channel saya, Tik Tutorial. Sampai jumpa di video selanjutnya.